Oke guys, kita kan dapat tugas dari Pak Andri Marta tentang integrasi nasional. Kita bagi tugas ya, Carla sama Madon cari materi tentang integrasi nasional. Rifa sama Yosya gambar peta Indonesia buat cari keberagaman Indonesia ya. Gue nggak mau ya sama Madon, cara kerja dia tuh berantakan. Lagian gue juga sama dia beda pandangan. Gue mau yang salah aja sama gue. Alah, ngomong baik kau udah seneng sama aku, menteng aku berasal dari daerah. Ngomong baik kau. Gak cuma Madon doang kali. Rizky juga tadi pas makan, dia tuh ngeliat aku kayak aneh loh. Enggak ya, gue gak bermaksud kayak gitu, gue cuma lagi mikir. Mikir apaan? Gak seneng kau? Waduh, santai-santai guys. Mungkin tadi Carla cuma bersanda. Kalau soal Arifa, Enggak Raka, Carla nggak bercanda. Dia memang rendah kita semua yang nggak selevel sama dia. Jujur aja Kar, lo nggak usah suci Ge. Faktanya kita emang beda. Gue punya hak dong buat milih nyaman sama siapa. santai guys, duduk dulu. Carla, integrasi itu bukan soal cocok, tapi menghargai ketidakcocokan itu. Alah teori. Kenyataannya, aku nih pojok-pojokin terus sama kalian. Kalian mau integrasian, kalau ikut aturan kalian doang. Kau pikir aku seneng dong nih kasar terus? Emang kayak cara ngomong aku. Ini identitas aku, Palembang. Ya, apa-apaan lo? Buat apa kita bikin tugas integrasi nasional Raka? Kalau orang dalam sini semuanya lagi perang saudara. Ini cuma kertas, nggak ada gunanya kalau semuanya saling muak. Ya bener, kita bicara soal kesatuan di depan guru, tapi di belakang kita malah ribut gara-gara suku dan agama. Kita ini munafik. Kalau di ruangan ini aja kita nggak bisa damai gara-gara ego kita, gimana bangsa ini bisa bertahan? Indonesia itu bersatu bukan gara-gara kita sama, tapi Indonesia bersatu gara-gara kita mau bersama di tengah perbedaan. Indonesia, gue minta maaf kalau cara pandang gue bikin lo nggak enak. Gue cuman kagum sama kalung lo. Iya Ki, gue juga minta maaf ya, gara-gara terlalu sensitif. Aku juga minta maaf yo. Sebenarnya aku juga ngerasa kalau cara ngomong aku buat kalian tidak nyaman. Tapi aku bangga kok sama kalian, kawan-kawan sekelompok ini yang pinter-pinter. Gue rasa gue yang paling childish di sini. Gue terlalu nutup diri buat hal yang beda dari gue. Maafin ya semuanya. Nah ini baru kelompok gue. Perbedaan itu bukan tembok, tapi warna. Coba deh kalian bayangin kalau pelangi cuma warna hitam. Nah bagus kan? Ya, udah selesai kan kita. Jadi ayo kita kembali Bagaikan kemarau yang panjang. Ini, tadi. Ayo kan. Turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggu kembali mengulang kenangan. Guys, integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan di dalam masyarakat seperti suku, agama, ras, bahasa, dan budaya menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Ciri-ciri integrasi yang pertama, kerjasama. Individu atau kelompok saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, saling menghormati. Perbedaan pendapat, budaya, dan agama bisa saling diterima dan dihormati. Yang ketiga yaitu berkurangnya konflik. Menurunnya konflik di masyarakat karena adanya integrasi. Contoh integrasi nasional yang pertama adalah toleransi antar umat beragama, yang kedua adalah menghargai berbagai budaya, yang ketiga ada upacara bendera, yang keempat ada gotong royong, dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia dapat menyatukan antar suku untuk berkomunikasi. Jadi tujuan integrasi nasional yang pertama ialah mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang kita tahu, suku, ras, agama, dan bahasa di Indonesia kan banyak nih. Nah, dengan adanya integrasi nasional, itu membuat semua perbedaan menjadi satu. Lalu yang kedua adalah menciptakan stabilitas nasional. Nah, menciptakan stabilitas nasional ini agar meminimalisirkan konflik-konflik yang ada di Indonesia. Yang ketiga, memperkuat identitas nasional. Memperkuat di sini yang dimaksud ialah menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Lalu yang keempat, mendukung pembangunan nasional. Nah, kita kan udah saling kenal nih, saling menerima semuanya nih. Jadi kita mudah gitu untuk kerjasama dengan mereka yang berbeda, walaupun tidak berbeda tapi tetap satu tujuan. Lalu yang kelima, menjaga keutuhan wilayah negara. Nah,
integrasi membantu mencegah integrasi dan perpecahan wilayah yang ada di Indonesia. Sekian. Oke, jadi intinya integrasi nasional tanpa keadilan sosial itu hanya akan bersifat semu dan rapuh. Kesatuan yang ada di dalamnya itu hanya akan datang karena adanya tuntutan dan paksaan. Dan di dalamnya itu nggak ada yang namanya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Dan kalau emang hal tersebut terjadi, maka dampaknya itu akan banyak muncul. Salah satu contohnya, pertama, diskriminatif. Kelompok mayoritas akan menekan kelompok-kelompok minoritas yang ada di bawah. Dan yang kedua, peluang terjadinya konflik. Kesenjangan yang terjadi begitu lama akan menyebabkan orang-orang cemburu dan ketidakpuasan sosial. Yang ketiga, maka akan mudah terpecah belah. Orang-orang yang ada di dalamnya itu, ketika tidak ada yang namanya kesetaraan dan keadilan, itu rasa cinta tanah airnya itu tidak akan kuat dan mudah dihancurkan. Nah, keadilan sosial itu adalah syarat mutlak untuk dapat menjalin yang namanya integrasi nasional. Karena di dalam hal tersebutlah yang namanya kesejahteraan dan keadilan ditetapkan dan dipentingkan di dalam kehidupan masyarakat. Baik banget. Baik banget. Doang. Santai guys, duduk dulu. Bikin lo gak enak. Ada gitu ya.